meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfatah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dengan syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Bahira sang rahib. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negara ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu, rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian rahib Bahira meminta Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang. Pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Hilf al-Fudul atau disebut Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fudul pada bulan Dzulqa'dah pada bulan suci yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zolim, maka kezolimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah SAW. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, sungguh aku telah menghadiri suatu hilf atau perjanjian di kediaman Abdullah bin Jad'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun na'am atau unta merah yang paling mahal. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Ruh dari perjanjian ini ialah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seseorang dari Zubaid yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang-barang dagangannya itu dibeli Al-Ash bin Wa'il Ash-Shahmi. Namun Al-Ash tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abduddad, Ma'zum, Jummah, Sahm, dan Adi. Oleh karena itu mereka pun tidak lagi mempedulikannya. Lalu orang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Zubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-Ash dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya.
lalu bertanya, "Mengapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul, lalu menghampiri Al-As bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaydi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Menggembala kambing. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam menjalankan barang dagang milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Menikah dengan Khadijah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munya. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu. Lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam melaksanakan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putri-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau.